Halo, gua Erzal Fikri, founder Yunus Semesta. Jadi gini ya, karena banyak banget kawan-kawan gua tuh sering nanya, gimana cara yang ngatur resiko investasi? Gimana biar nggak panik waktu market turun? Atau gimana sih caranya bangun portofolio dengan benar? Akhirnya gue mutusin buat bikin materi ini sekalian. Jadi kalau nanti ada yang nanya lagi, tinggal gua kirim ini aja. Biar nggak cuma dapat jawaban singkat, tapi juga ngerti dasar logikanya. Gua di sini juga nggak mau sok ngajarin kalian, tapi jujur aja, kebanyakan orang yang gagal di investasi itu bukan karena mereka itu nggak ngerti di market, tapi karena mereka itu nggak ngerti cara ngelola resiko. Jadi di sesi ini, gue bakal bahas gimana caranya ngatur resiko portofolio biar tetap aman, bahkan di tengah pasar yang lagi nggak menentu. Karena prinsipnya adalah bukan soal ngejar cuan, tapi gimana caranya bertahan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Manajemen resiko portofolio itu intinya adalah buat kita bisa ngeidentifikasi, ngukur, dan ngontrol ancaman terhadap nilai investasi yang teman-teman miliki. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menyimbangkan antara potensi untung dan potensi rugi. Ada satu kutipan yang gua suka banget dari Benjamin Graham. Inti dari manajemen investasi adalah manajemen resiko, bukan manajemen imbal hasil. Jadi mindsetnya gini ya teman-teman. Bukan soal kalian tuh menghindarkan sebuah risiko, tapi gimana caranya kita semua ini mengelola resiko itu dengan cerdas. Nah teman-teman, dalam dunia investasi, resiko tuh punya dua wajah utama. Yang pertama, resiko sistematis, yaitu resiko yang nempel di seluruh pasar, kayak inflasi, resesi, atau suku bunga naik. Nah, semua itu bakal nyeret satu market penuh, dan ini gak bisa kalian hilangkan kalau pun kalian melakukan diversifikasi. Dan yang kedua, resiko itu ada yang namanya resiko tidak sistematis ataupun spesifik. Misalnya, ada suatu perusahaan bangkrut, produknya gagal, atau manajemennya kacau. Nah, yang ini tuh bisa banget dikurangi lewat diversifikasi. Jadi strateginya, lo tuh semua harus ngerti mana yang bisa dikontrol, mana yang cuma bisa diantisipasi. Nah teman-teman, untuk manajemen risiko itu bukan langkah yang sekali jalan, tapi siklus yang berulang. Ada 4 langkah utama. Yang pertama, yaitu identifikasi. Apa aja yang bisa salah dalam portofolio lu. Yang kedua, pengukuran penilaian. Seberapa besar kemungkinan dan dampaknya. Yang ketiga, itu mitigasi. Langkah apa yang bisa lo lakukan untuk kurangin sebuah risiko. Dan yang keempat, yaitu pemantauan. Terus pantau, evaluasi, dan strategi seiring waktu. Dan ini menyesuaikan. Nah, kalau lu cuma ngelakuin satu kali terus tinggalin, itu namanya bukan manajemen risiko teman-teman. Itu namanya gambling. Nah, langkah pertama, identifikasi teman-teman. Lu bisa petakan dulu ancaman potensial kayak risiko pasar, kredit, likuiditas, sampai operasional. Dan yang kedua, yaitu pengukuran teman-teman. Di sini, lu tuh bisa nilai seberapa besar peluangnya dan seberapa parah efeknya kalau itu kejadian. Di sini, kalian juga bisa menggunakan kombinasi metode kuantitatif kayak beta atau value at risk dan kualitatif misalkan seperti analisis skenario. Dan intinya, sebelum lo bisa ngelola sesuatu, lo tuh harus ngukur dulu seberapa besar itu akan terjadi. Nah, bagian ini yang lebih teknikal teman-teman. Yang dimana di sini ada standar deviasi, yaitu buat kalian ukur seberapa volatil portofolio yang kalian miliki. Jika semakin tinggi, maka semakin gak stabil. Dan juga ada beta. Ini buat lihat seberapa sensitif aset lo terhadap pergerakan pasar. Misalkan, beta 1 berarti ikut pasar. Jika hal ini di atas 1, yaitu bisa jadi lebih beresiko. Dan ketika beta ini di bawah 1, maka hal itu lebih stabil. Dan untuk value at risk ataupun PAR, ini bisa apa ya? Bisa ngasih estimasi kerugian maksimum teman-teman di periode tertentu. Misalkan nih, kalian punya VAR 5%, yaitu berarti kemungkinannya 5% lo tuh bakal rugi lebih dari nilai itu dalam jangka waktu tertentu. Dan selanjutnya ada Sharpe gimana bacanya? Sharpe and Sortino ratio. Nah, di sini ini tuh metrik buat mengukur imbal hasil dibanding resiko. Nah, Sortino sendiri ini lebih fokus ke resiko negatif ya teman-teman. Jadi kalau lu mau bilang paham resiko, lu tuh juga harus ngerti apa yang lu ukur. Dan mungkin penjelasan lebih detail nanti di modul yang lain teman-teman ya. Nah,
Ada 2 teman-teman strategi dasar buat kurangin resiko ini. Yang pertama itu diversifikasi teman-teman. Ini tuh yang klasik lah, kayak contohnya nih, kalian tuh jangan naruh telur di satu keranjang aja. Tapi bukan juga semakin banyak aset semakin aman, karena kuncinya adalah korelasi teman-teman. Kalian tuh pilih aset yang nggak gerak bareng. Dan kedua, alokasi aset. Ini nentuin soal proporsi antara misalkan kalian punya saham, obligasi, dan cash. Dan ini juga tergantung teman-teman, profil risiko dan tujuan kalian ini mau apa. Dan inilah faktor yang paling berpengaruh dalam hasil jangka panjang teman-teman. Bukan market timing, tapi komposisi aset yang kalian punya. Selanjutnya, ada 2 pendekatan alokasi aset. Yang pertama, itu strategis. Ini bisa dibilang jangka panjang dan pasif. Misalkan kalian tuh punya target alokasi tertentu dan juga kalian mungkin rutin nih rebalancing. Nah, ini cocok teman-teman buat kalian yang fokusnya tuh buat jangka panjang dan bukan harian. Dan selanjutnya taktis. Ini bersifat aktif dan juga fleksibel. Kalian tuh bisa geser sementara proporsi buat manfaatin peluang jangka pendek. Nah, kalau misalkan lu tuh tipe yang suka mantau market dan ngerti momentum, di sini bisa lebih cocok teman-teman. Tapi kalau kalian tuh pengennya tenang dan stabil, mungkin strategi yang alokasi strategis ini lebih aman lah buat kalian pakai. Nah, selanjutnya teman-teman, pertanyaan dari gua sendiri, yang mana sih yang cocok buat kalian tuh sebenarnya? Dan nggak ada teman-teman satu formula itu yang cocok buat semua orang. Karena kalian tuh harus tahu juga profil resiko kalian tuh gimana. Yang pertama itu ada namanya konservatif. Ini misalkan kalian tuh lebih mementingkan keamanan modal, cenderung juga lebih ke obligasi ataupun deposito lah. Yang kedua ini moderat, seimbang ya, antara pertumbuhan dan juga keamanan. Ya ini bisa dibilang kombinasi antara saham dan juga obligasi itu lebih balance lah, seimbang. Dan yang terakhir itu agresif. Kalian tuh bisa ngejar return paling besar, tapi siap juga teman-teman menghadapi fluktuasi yang sangat-sangat tinggi. Dan biasanya lebih dominan ke saham atau aset volatil kayak kripto. Dan kalian di sini tuh mesti pahami lah. Jadi kalian tuh lebih suka yang mana ataupun lebih cocok yang mana. Dan ini contoh aja ya buat ngasih gambaran kalian secara umum. Kalau kalian misalkan lebih ke aset kripto, tinggal adaptasi aja teman-teman. Sahamnya diganti Bitcoin dan obligasi diganti dengan ETH. Nih, dan contohnya tuh ada di set selanjutnya teman-teman. Nah, ini dia. Misalkan kalian bermain di cryptocurrency dan di saham. Dan untuk aset gue pribadi sudah gue launch juga di internal kita, di dalam internal ya. Ini hal yang gue pegang sekarang. Ini udah di-update pada tanggal 16 Oktober 2025 ya. Gue megang sebanyak 70% Bitcoin, 10% ETH, dan juga stablecoin sebanyak 20% gitu. Jadi mungkin ini yang bisa gua share ke kalian. Siapa tahu bisa ngebantu kalian belajar dan ya sampai jumpa di modul belajar selanjutnya.